Shalom teman-teman. Shalom. Apa kabar nih kalian semua nih? Luar biasa pastinya, amin. Nah, kebetulan banget nih, aku ada teman baru nih, namanya Matthew. Jadi sekarang tuh singer tuh nggak cewek doang ya, tapi ada cowoknya juga ya. Nanti kalian cowok-cowok juga akan di sini bersama aku dan pasti sama yang lain juga pastinya. Oke, sekarang kita mau siapkan hati kita mau ibadah. Kita angkat satu lagu penyembahan, Kau Tetap Allah. Sama-sama kita katakan betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari kita ulangi dari awal. Betapa dahsyat, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya.
keadaanku dapat berubah, masalahku dapat berubah, tapi kau selalu ada di sisiku. Kau yang paling setia, kesetiaan manusia dapat berubah, semuanya dapat berubah, tapi kau yang paling kuat, kau yang paling setia, kau yang paling setia, kau tetap Allah. Walau keadaanku dapat berubah, masalahku tambah banyak, keadaanku makin memburuk, tapi kau yang selalu ada, kau di sisiku, kau di pikiranku, kau yang dapat buatku berdiri. Sama-sama kita katakan, ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, amin, Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap, Kau tetap Allah. Bapak, terima kasih Tuhan, Kau sudah memperhatikan kami Tuhan. Ajarkan kami terus Tuhan untuk berserah Tuhan, bukan kepada kondisi kami yang terus stabil Tuhan, tapi ajarkan kami untuk terus melihat kuasa-Mu Tuhan, untuk melihat Kau baik Tuhan di setiap jalannya Tuhan. Karena Kau batu karang kami yang teguh Tuhan, tiada yang lain Tuhan, hanya Kau satu-satunya Allah di hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang seminggu ini. Sebentar lagi kami akan memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu lebih lagi, hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Masih semangat teman-teman? Amin. Yang mau bersorak-sorai untuk Tuhan angkat tangannya. Woo. Oke, kita satu pujian. Kau terbesar dan mulia. Kau besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Amin. Kita ulangi dari awal biar semangat. Ku angkat tanganku, ku memuji. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Amin. Yes. Haleluya. Sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita angkat satu lagu penyembahan kebesaran-Mu. Ajarku berserah, kuasai mataku, bawa kau besar, menggenggam hidupku, walau ku berjalan, walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku
hidup, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serahkan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Mari kita ulangi dari awal, lebih sungguh-sungguh lagi. Walau ku berjalan di dalam lembah yang gelap, walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku selama ku hidup, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serahkan kebesaran-Mu, masa depanku, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Mari kita sama-sama deklarasikan, Kau yang berkuasa, Kau yang berdaulat atas kami Tuhan, karena bumi dan surga mengakuinya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selama. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Katakan, selama ku hidup, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya
kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, yes. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanmu di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom anak muda, tetap semangat di dalam Tuhan, amin. Kita kembali bertemu di dalam ibadah online Youth pada malam ini. Dan kakak percaya kita semua harus tetap semangat ya. Itu saja pesan kakak setiap kita bertemu, baik dalam Comcare maupun di dalam ibadah Youth online, harus tetap semangat. Maintain our spirit. Ya, kita harus tetap menjaga spirit kita. Oke, malam ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Kita percaya sekalipun kita terbatas ya, kita tidak bertemu secara face to face, hanya melalui YouTube account, YouTube online seperti ini. Namun kakak percaya berkat dan karunia Tuhan dan jamahan Tuhan itu tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Amin teman-teman. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat berkat-Mu, kami bersyukur buat setiap pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan, biar itu menyenangkan hati-Mu. Kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, Engkau yang menolong kami, membuat kami duduk diam, fokus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh memiliki hati, memiliki semangat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin teman-teman. Hari ini kita mau membahas satu topik yang cukup luar biasa ya. Karena ini berkenaan dengan apa yang sedang kita alami saat ini ya. Sudah 1 tahun kita mengalami ini COVID ya. Dan banyak orang berprediksi bahwa COVID ini tidak akan berlalu lebih cepat, bahkan mungkin lebih banyak, lebih lama begitu kan. Wah, rasa-rasanya kita bingung. Yang kita sudah rindu untuk mungkin beribadah seperti biasa, datang ke gereja, ketemu sama teman-teman, kok nggak bisa begitu ya. Atau mungkin teman-teman membaca dari berita-berita, ya kan? Wah, kalau COVID ini terus berlalu, terus terjadi, kapan perekonomian akan pulih begitu ya? Wah, kasihan papa mamaku bekerja, kasihan mereka sangat bekerja keras di tengah-tengah pandemi seperti ini. Tetapi ada satu hal yang indah teman-teman, yang firman Tuhan ingatkan pada kita pada hari ini. Apa itu? Kita harus menjadi pribadi yang optimis
dan yang memiliki antusias. Amin teman-teman. Kita harus menjadi pribadi yang optimis dan harus menjadi pribadi yang antusias di tengah-tengah keadaan kita seperti ini. Itu hal yang luar biasa, itu hal yang harus kita lakukan teman-teman. Kalau kita menjadi pribadi yang optimis, pribadi yang antusias, semuanya fine, semuanya oke, studi kita oke, orang tua, pekerjaan semuanya oke, itu mudah, ya, itu gampang. Tetapi ketika kita mau belajar menjadi pribadi yang optimis dan antusias di tengah-tengah situasi seperti ini, itu adalah satu cobaan, satu tantangan yang luar biasa. Tetapi ketika kita mau melakukannya, percaya sama kakak, itu ada satu berkat Tuhan yang luar biasa. Amin teman-teman. Mari kita mau sama-sama belajar ya pada malam hari ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kehidupan kekristenan adalah hidup yang harus dijalani dengan sikap optimis dan antusias, ya. Orang muda, anak-anak muda di dalam Tuhan harus memiliki sikap yang optimis dan antusias, teman-teman. Apa itu optimis? Optimis itu orang yang selalu memiliki pengharapan yang baik dalam menghadapi segala hal. Selalu berpikir kepada arah yang baik dalam menghadapi segala hal, teman-teman. Dan antusias, artinya bergairah, artinya bersemangat. Kenapa topik ini menjadi penting pada hari-hari ini, teman-teman? Karena banyak anak-anak muda yang sudah kehilangan semangat mereka. Karena banyak anak-anak muda yang sudah kehilangan pandangan mereka ke depan, begitu ya. Mungkin sebelum terjadi pandemi atau mungkin sebelum kita menghadapi masalah, baik secara umum maupun secara pribadi, kita semua memiliki masalah ya. Kita menjadi orang yang, wah nanti saya 5 tahun ke depan saya akan berbuat ini, berbuat itu, saya akan melakukan hal ini, hal itu untuk mewujudkan mimpi saya. Menjadi orang yang optimis, teman-teman. Tetapi karena ada masalah yang datang dalam hidup kita, tiba-tiba itu hilang. Dan itu bisa terlihat dari cara hidup kita, teman-teman. Amin. Jadi hari ini kita mau belajar jadi orang yang optimis. Anak muda di dalam Tuhan, dia pasti akan selalu menjadi anak muda yang optimis dan antusias. Kenapa kakak berani katakan seperti itu? Karena sumbernya bukan dari masalah dia. Sumbernya bukan dari mood ya. Kalau moodnya lagi bagus, aku optimis kak, aku antusias kak. Tapi kalau moodnya lagi jelek, ya maaf saja kak, aku sih mendingan diam-diam aja. Tidak teman-teman. Tetapi optimisme dan antusiasme kita itu bergantung dari Tuhan sendiri. Amin. Oleh karena itu, ini adalah hal yang penting teman-teman. Buat kita sebagai anak muda, kita harus menjadi orang-orang yang optimis dan antusias. Ya, mungkin papa mama kita sudah bekerja, kemudian berkata ketika di rumah, aduh hidup seperti ini, aduh usaha begini-begini aja, aduh kayaknya kita nggak akan bisa melakukan hal-hal besar. Aduh, rasanya sudah tidak ada lagi kesempatan. Tetapi sebagai anak muda yang kuat di dalam Tuhan, kakak mau katakan kita harus memberikan satu inspirasi, satu optimisme kepada keluarga kita. Amin. Kita katakan, Pa, Ma, tetap percaya dalam Tuhan. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Pa, Ma, tetap percaya, tetap kuat, tetap semangat. Sekalipun mungkin situasi seperti ini, sekalipun kita mungkin mengalami banyak persoalan masalah, tetapi tetap semangat Pak, tetap semangat Ma, tetap antusias, yuk kita sama-sama berdoa. Amin teman-teman, itu adalah contoh anak-anak muda yang membawa perubahan, ya, membawa perubahan dalam lingkungannya, dimanapun dia berada. Nah, hari ini kita mau belajar teman-teman, dari seorang tokoh yang bernama Yosua, bagaimana Tuhan menunjuk Yosua menjadi penerus Musa untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 18 merupakan perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan setelah kematian Musa. Jadi Musa naik ke Gunung Nebo, Tuhan memanggil Musa, kemudian Yosua menggantikan Musa memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Yosua dalam menerima pertanggungjawab yang besar untuk melanjutkan perjuangan menuju tanah Kanaan. Dan ini yang luar biasa, teman-teman. Sikap yang optimis dan antusias, meskipun dia tahu akan ada banyak hal, akan ada mungkin masalah, akan ada mungkin banyak tantangan yang harus dia lalui. Tetapi bekal dia satu, apa itu? Memiliki sikap yang optimis dan antusias. Amin. Nah, kita mau belajar pada malam ini. Bagaimana caranya? Sebagai anak-anak muda kita bisa memiliki sikap yang optimis dan antusias di tengah keadaan seperti ini.
Apa yang dilakukan oleh Yosua, teman-teman? Yosua dalam menjalankan tanggung jawabnya. Nah, ini kita akan belajar bersama-sama. Hal yang pertama yang paling penting yang harus kita bangun adalah membangun komunikasi dengan Tuhan. Amin. Di dalam Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai 6, Yosua tidak bertindak sendiri, teman-teman. Tetapi ia mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepadanya. Tuhan pastikan akan ada tangan yang kuat yang akan menyertai Yosua. Nah, melalui komunikasi inilah Yosua menjadi orang yang optimis, orang yang antusias dalam menghadapi tantangan apapun itu di depan. Karena aku percaya janji Tuhan. Apa itu? Tanah Kanaan, tanah perjanjian. Begitupun dalam kehidupan kita. Pertanyaannya sederhana. Seberapa dalam engkau membangun komunikasi dengan Tuhan? Ketika engkau bangun pagi, apa hal yang pertama engkau lakukan? Ngecek notif, begitu ya? Ngecek WA? Ngecek Instagram, Facebook, buka YouTube? Atau engkau mengangkat tanganmu, engkau bersyukur, engkau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan. Teman-teman, hari-hari ini kita harus membangun komunikasi yang kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena hanya Dia satu-satunya menjadi sandaran kita. Uang kita tidak segala-galanya, teman-teman. Kekayaan kita, ke skill kita, begitu ya. Wah, saya mah jago main gitar, oke. Wah, saya mah kalau menggambar bagus, oke. Tapi itu akan hilang. Tetapi ketika kita belajar membangun komunikasi dengan Tuhan, Tuhan yang selalu memberi kekuatan kepada kita. Amin, teman-teman. Dalam hari-hari kakak juga, ketika kakak mengalami satu tekanan yang berat, mengalami satu pergumulan masalah, begitu ya, kakak merasa lemah, begitu ya. Tetapi ketika kakak datang kepada Tuhan, kakak ambil waktu untuk menyembah Tuhan, untuk benar-benar bersaat teduh, merasakan hadirat Tuhan, kemudian merenungkan firman Tuhan. Teman-teman, ada satu kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Dan kakak percaya itu juga akan membaharui kehidupan kita. Amin. Menjadi orang yang optimis, menjadi orang yang antusias. Jadi poin yang pertama adalah kita harus membangun komunikasi dengan Tuhan. Amin. Kita harus bangun komunikasi dengan Tuhan. Lewat doa-doamu, lewat pembacaan firman-Mu. Jangan mentang-mentang semua belajar dari rumah, mengerjakan PR dari rumah, mengerjakan tes dari rumah, kita keenakan. Sehingga kita lupa membangun hubungan dengan Tuhan. Jangan sampai ya teman-teman ya. Jangan sampai, kakak mau kasih tahu. Kualitasmu di dalam masa depanmu mau jadi seperti apa, itu ditentukan dari sekarang bagaimana engkau membangun hubunganmu dengan Tuhan. Sama seperti Yosua. Dia tahu kepada siapa dia harus berdoa, dia tahu kepada siapa dia harus percaya. Oleh karena itu dia menjadi orang yang optimis dan antusias. Itu poin yang pertama, membangun hubungan dengan Tuhan. Kemudian poin yang kedua, teman-teman, kuasai hati. Tuhan memerintahkan Yosua untuk menjaga hatinya. Jangan sampai menjadi kecut dan tawar, karena tantangan menuju tanah Kanaan sangat berat. Tantangan utama sendiri bagi Yosua adalah orang Israel itu. Ia harus mampu memimpin mereka dengan benar, supaya mereka tetap taat kepada Tuhan. Maksudnya kuasai hati apa sih? Ada kalanya mungkin hal-hal yang tidak kita harapkan itu terjadi, ya. Ada kalanya mungkin apa yang kita doakan ternyata Tuhan tidak jawab. Ada kalanya mungkin kita udah belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Wah, Kak Yustian bilang aku harus rajin di rumah. Aku mau belajar rajin. Tapi ketika aku rajin, aku membantu orang tua, tiba-tiba mama bilang, tumben-tumbenan. Ini pasti ada maunya nih. Udahlah ngomong aja gitu ya. Mungkin dengan ketulusan hati sebenarnya aku mau berubah. Tapi ketika ada orang tua atau mungkin adik atau kakak ngomong seperti itu, rasanya ya udahlah, kalau begitu mah nggak usah. Kakak mau kasih tahu, engkau harus kuasai hati. Amin. Kuasai hati artinya kita tidak mau terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu. Mungkin mereka bilang, wah ini pasti ada maunya nih rajin di rumah. Wah ini pasti ada udang di balik bakwan, begitu ya. Tetapi kita tetap kuasai hati. Tidak. Mungkin mama lihatnya pertama-tama begitu. Kakak atau adik kita, papa kita pertama-tama mungkin sehari dua hari lihatnya begitu. Tetapi kakak mau kasih tahu teman-teman,
Ketika engkau menguasai hatimu, engkau tetap melakukan yang terbaik. Ya nggak apa-apa lah papa mama bilang begitu, tetapi aku mau berubah, aku mau jadi anak yang rajin. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, mereka akan melihat bahwa itu adalah sebuah perubahan. Amin. Bukan sebuah udang di balik bakwan, gitu kan? Ya. Jadi ketika engkau berkomitmen untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mantapkan komitmenmu itu. Ya. Mungkin banyak orang sorohani, mungkin teman-teman kita bilang, yuk Sabtu biasanya kita online game ya kan? Kakak nggak tahu udah game-game bisa online kan dari jarak jauh ya. Ini alasannya gue mau yut dulu gitu kan online. Wah, sorohani lu. Nggak apa-apa teman-teman. Mungkin kita dikatakan seperti itu. Tapi kita mau kuasai hati kita. Amin. Kita tidak terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu. Kita mau tetap melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau tetap jadi orang yang optimis dan antusias. Amin. Itu yang kedua ya. Kemudian poin yang ketiga. Selain menguasai hati, kita juga harus menguasai pikiran. Dalam Yosua 1 ayat 8 ya, kalau hati kita benar, maka pikiran kita pun harus benar, kan begitu. Oleh karena itu, hati dan pikiran harus berjalan bersama firman Tuhan. Menjaga pikiran agar tetap optimis adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, maksudnya bagaimana sih Kak? Misalnya kita optimis, aku percaya masa depanku ada di dalam tangan Tuhan. Aku mau belajar, aku mau masuk ke universitas yang aku impikan, ke sekolah yang aku impikan. Kemudian kita dengar orang-orang, wah itu susah loh, wah itu harus begini, wah kayaknya kalau kamu mah modelnya nggak bisa nih masuk ke begitu, wah kayaknya kalau model-model kamu, kayaknya mimpi kamu untuk jadi dokter kayaknya nggak bisa deh, mimpi kamu untuk jadi arsitek kayaknya nggak bisa deh. Teman-teman, kakak mau kasih tahu, kita harus belajar menguasai pikiran kita. Amin. Bagaimana caranya? Membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kitab Amsal berkata, sesungguhnya pengharapan itu ada. Masa depanmu itu ada, dan pengharapanmu tidak akan hilang. Ketika kita belajar memantapkan hati kita, percaya penuh kepada Tuhan. Terserah orang mau ngomong apa, teman-teman. Pembuktiannya 5-10 tahun ke depan. Kita akan lihat. Amin. Yang penting kita mau tetap melakukan kebenaran. Kita menguasai pikiran kita. Pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan firman. Ya, memang aku bukan dari anak orang kaya, aku nggak bisa sukses. Ya, memang aku bukan siapa-siapa, bahkan di keluargaku aku nggak dianggap. Memang aku orang yang paling malang di dunia ini. Aku nggak bisa apa-apa, ya udahlah, syukur-syukur udah bisa hidup gitu ya. Kakak mau katakan, hancurkan itu, patahkan itu, tengking itu, pikiran-pikiran seperti itu. Karena itu adalah pikiran-pikiran yang sesat, pikiran-pikiran yang tidak baik. Ya, kenapa? Karena ketika kita percaya Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah dimenangkan. Amin, teman-teman. Kita memiliki masa depan di dalam Tuhan. Kita memiliki rancangan yang luar biasa karena Tuhan kita semesta alam yang merancang bagi kita. Oleh karena itu, kita harus menguasai pikiran kita. Kita baca firman Tuhan siang dan malam. Kita perkatakan janji-janji Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan. Kita imani itu. Percayalah. Mungkin saat ini engkau akan berjuang ya. Wah, harus belajar, harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan, harus merenungkan firman. Rasanya kok berat, berjuang gitu ya. Tapi kakak mau kasih tahu, akan ada hasil yang terbaik yang akan Tuhan sediakan bagimu. Amin. Oleh karena itu kita harus tetap ya untuk menjadi anak-anak yang optimis dan juga untuk menjadi anak-anak Tuhan yang antusias. Jadi yang poin pertama, membangun komunikasi dengan Tuhan. Poin yang kedua, menguasai hati. Selain menguasai hati, poin yang ketiga, menguasai pikiran. Dan yang terakhir teman-teman, poin yang keempat, selain menguasai hati, menguasai pikiran, kita juga harus menguasai tindakan kita. Ya, kalau kita belajar dari Yosua, Tuhan tidak ingin Yosua bertindak keliru dalam memimpin orang Israel. Tetapi justru Tuhan menginginkan Yosua dan orang Israel berhasil dan beruntung. Itu sebabnya Tuhan memberikan rahasianya. Apa itu? Bertindaklah sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kalau engkau sudah belajar menguasai hatimu, engkau sudah belajar menguasai pikiranmu, engkau juga harus belajar menguasai tindakanmu. Ya. Ketika mungkin engkau sudah, aku mau berubah, begitu ya, aku mau berubah, aku mau jadi anak rajin di rumah,
kemudian orang tua kita ngomong, wah kamu mah ada maunya seperti tadi kan, kita kuasai hati kita, ya sudahlah, aku tetap tulus mengerjakan ini untuk Tuhan. Kemudian kita kuasai pikiran kita, wah mama mungkin ngomong kayak gitu memang bukan karena dia jahat atau dia merendahkan, tapi memang mungkin dari kitanya dulu memang seperti itu, ya. Dulu ketika kita berbuat baik karena ada maunya. Oleh karena itu sekarang aku mau buktikan bahwa itu salah. Tindakannya apa? Tetap lakukan yang terbaik, tetap rajin, tetap membantu orang tua, tetap taat kepada firman Tuhan, tetap membangun komunikasi dengan Tuhan. Itu tindakannya, teman-teman. Sehingga sehari lepas sehari itu bisa terlihat dan ada satu perubahan. Amin. Jadi anak-anak muda itu dituntut jadi anak-anak yang optimis. Anak-anak muda itu dituntut jadi anak-anak yang antusias. Kenapa? Karena engkau memiliki masa muda yang luar biasa, teman-teman. Waktumu masih panjang, begitu ya. Engkau bisa mimpi setinggi-tingginya, gitu ya. Ada satu pepatah mengatakan, bermimpilah setinggi-tingginya, setinggi bintang di langit, begitu ya. Kalaupun tidak sampai setinggi bintang di langit, setidaknya jatuh dekat masih di pohon kelapa, masih agak tinggi, kan begitu. Jadi hari ini, mari kita jadi anak yang antusias, anak-anak muda yang antusias, yang optimis ya. Seperti Yosua, milikilah sikap optimis dan antusias, milikilah kepekaan untuk mendengar suara Tuhan, jagalah hati, jaga pikiran, jaga tindakan. Amin teman-teman. Hiduplah dalam standar Tuhan, supaya kita berhasil dan beruntung dalam perjalanan iman menuju Yerusalem baru. Artinya apa? Ketika waktu Tuhan panggil kita pulang, ya kapan waktunya kita nggak pernah tahu, kita sudah siap. Amin. Kita menjadi anak-anak muda yang memberikan buah, yang memberikan hasil yang luar biasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin teman-teman. Nah, kakak tutup dengan kesaksian kakak. Kalau teman-teman tanya bagaimana Kak Yustian sendiri, kakak berasal bukan dari keluarga yang hebat, ya. Kakak berasal bukan dari keluarga yang kaya, yang punya warisan, wah, apa namanya itu sekarang bilangnya, pangeran ya, apa sih namanya? Kakak bukan tipe keluarga yang seperti itu, yang kaya, begitu ya, sultan gitu kan, tidak. Di masa-masa kakak seumur kalian, masa-masa remaja kakak mengalami banyak sekali kesulitan, ya. Ada waktu-waktu di mana benar-benar ketika kakak pulang ke rumah, pulang sekolah, begitu ya, sama sekali tidak ada lauk ya. Ketika kakak tanya sama mama kakak, "Ma, mau makan nih, lapar pulang sekolah." Teman-teman tahu, mama kakak pergi ke warteg, wah kakak pikir beli apa nih ya, daging cincang gitu kan? Atau mungkin ayam goreng. Ternyata tidak, teman-teman. Mama kakak hanya beli tempe goreng 1 lembar ya, di kantong plastik. Kemudian bilang ke kakak, "Nius, adanya ini doang, udah kamu makan." Di situ kakak belajar tahu diri. Oke, mah. Akhirnya kakak belajar tahu diri ya, makan hanya dengan tempe goreng. Tapi namanya kita belajar bersyukur, makan dengan tempe goreng pun lezat teman-teman, karena sampai nambah gitu ya. Ada waktu-waktu di mana kakak juga bantu orang tua dari teman kakak untuk mencari tambahan. Orang tua dari teman kakak, dia pinter bikin kue. Suatu saat ditawari, mau nggak bantuin jualan kue setelah pulang sekolah? Kakak bilang, oke, jualan kue. Kakak jualan bolu teman-teman. Jualan kue bolu, jualan kue lemper, ya itu di keranjang benar-benar. Dan kita keliling komplek. Ya saat itu kakak tinggal di daerah Tangerang juga, ya di belakang rumah sakit Siloam, di dekat Kripo Karawaci ya. Kakak keliling komplek. Kakak sambil bilang kue bolu, begitu ya. Ada satu kisah di mana kakak coba-coba masuk gitu ya ke perumahan Lipo Karawaci ya. Saat itu perumahannya mewah teman-teman. Kemudian kita masuk tidak melalui pintu depan, karena kalau melalui pintu depan pasti satpam akan ngomel ya, tidak mengizinkan kita masuk, apalagi kita mau berjualan, pedagang asongan gitu ya. Kita lewat pintu samping, jadi ada kayak pagar yang ada lubangnya gitu ya. Kita menyelinap dari situ dan kita teriak-teriak, ya bolu kue, puji Tuhan teman-teman, ada yang beli. Wah itu luar biasa sekali. Ada satu Cinci beli, teman-teman bahkan borong ya. Wah, kita senang. Tapi banyak juga kisah-kisah sedihnya. Ketika kita pas ketemu satpam, kita langsung diusir. "Hei, kamu keluar sini dari lingkungan sini," gitu kan. Ya kita buru-buru keluar, gitu kan. Bahkan ada waktu kita lagi keliling-keliling,
ketemu anjing liar. Waduh, kita dikejar-kejar anjing, teman-teman. Kakak dengan teman kakak. Ada banyak sekali pergumulan perjuangan yang kakak alami. Terkadang juga ada iri hati begitu ya. Kok saya dilahirkan seperti ini? Kok saya tidak dilahirkan seperti teman-teman saya yang lain, yang beruntung, yang setiap kali mau minta apa langsung dikasih, mau minta apa langsung dibeliin begitu ya. Ada kadang-kadang timbul iri hati seperti itu. Tetapi sekarang kakak justru lebih bersyukur. Kenapa? Karena melalui setiap kesulitan-kesulitan hidup yang kakak alami, justru di situ membentuk karakter kakak. Orang tua kakak, mereka adalah orang tua yang tegas. Setiap kali makan harus cuci piring sendiri. Kakak setiap kali kesempatan libur bukan kesempatan untuk tidur siang, teman-teman. Tidak ada istilahnya tidur bangun siang, tapi kakak harus bangun pagi untuk bantu nyuci. Saat itu belum ada mesin cuci, jadi pakai penggilesan papan. Wah, kakak bantuin. Awalnya kakak kok begini gitu loh, komplain. Tapi sekarang kakak bersyukur. Kenapa? Karena dari setiap kesulitan-kesulitan itu membentuk karakter kakak menjadi pribadi yang berjuang. Ya, pribadi yang optimis, pribadi yang selalu berantusias. Jadi malam ini kakak mau kasih tahu, apapun yang kau alami saat ini, ya, apapun yang kau alami saat ini, mungkin kesulitan-kesulitan, mungkin engkau juga merasa bergumul dengan keadaan finansial orang tuamu, begitu ya. Mungkin juga engkau bergumul dengan banyak hal. Kakak mau katakan bahwa itu kepada Tuhan. Jangan putus harapanmu. Amin. Ada Tuhan yang melihat dan ada Tuhan yang selalu berkata, masa depanmu ada dan pengharapanmu tidak akan pernah hilang. Yang paling utama faktornya dari kita. Amin. Kita harus bangun hubungan. Kita harus kuasai hati, kuasai pikiran, kuasai tindakan. Dan kita harus menjadi anak-anak muda yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Percaya sama kakak. Engkau mulai melakukan itu, dengan mudahnya Tuhan akan mengubah hidupmu 180 derajat. Dan tentunya itu semua dikembalikan bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Tetap menjadi anak-anak yang optimis, anak-anak muda yang antusias, anak-anak muda yang kasih rasa, kasih pengaruh di lingkunganmu, dimanapun kau berada. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hari ini kami telah mendengar firman. Kiranya Engkau yang terus meneguhkan dan menguatkan kami, untuk kami menjadi anak-anak muda yang optimis, yang antusias, yang selalu berharap dan berserah kepadamu, sehingga kami melakukan hidup ini penuh dengan kesungguhan dan menghasilkan buah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba-Mu membawa setiap jemaat-Mu, setiap anak-anak-Mu, anak-anak muda-Mu yang saat ini mengalami pergumulan, apapun yang menjadi pergumulan mereka ya Tuhan, baik studi mereka, masa depan mereka, pergumulan mereka di rumah, orang tua mereka, siapapun, apapun itu Tuhan, aku berdoa kiranya kekuatan, semangat, pengharapan yang baru Tuhan berikan bagi mereka. Sehingga anak-anak muda-Mu, Youth Immanuel, menjadi anak-anak muda yang kuat, anak-anak muda yang memberikan rasa, memberikan pengaruh yang baik bagi lingkungan di mana mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, hamba selesai berdoa, hamba selesai berbicara, namun hamba percaya Roh Kudus Engkau tidak pernah berhenti bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tetap semangat, tetap optimis, tetap antusias. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk hambanya yang telah melayani pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, jangan lupa besok pada hari Minggu kita ada ibadah jam 9 pagi secara offline dan juga online di live streaming Facebook. Apalagi Matthew. Jangan lupa hari Rabu kita ada compare hari Rabu via Zoom meeting, dan ibadah MPP hari Jumat pukul 8 via Zoom meeting juga. Dan pada hari Sabtunya lagi kita kembali di Youth ICC. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dah.